Jokowi datangi Polda Metro Jaya hari ini, 31, laporkan ijazah palsu. Baca. Jokowi resmi polisikan penyebar hoaks ijazah, Roy Suryo CS panas dingin. Jokowi datangi Polda Metro Jaya, serangan balik atas tuduhan ijazah palsu. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, hari ini resmi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya atas tuduhan serius yang selama bertahun-tahun membayangi kredibilitasnya, dugaan ijazah palsu. Kunjungan langsung Jokowi ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polda Metro Jaya pukul 9.30 WIB menandai langkah hukum berani dan bersejarah dalam melawan hoaks yang telah menjadi komoditas politik. Isu dugaan ijazah palsu Jokowi bukanlah barang baru. Sejak 2019, beberapa kalangan publik dan figur politik terus menyuarakan keraguan atas keabsahan dokumen pendidikan Jokowi, mulai dari ijazah SD hingga perguruan tinggi. Nama-nama seperti Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa, menjadi dua dari tokoh publik yang paling vokal menyuarakan narasi ini, baik melalui media sosial maupun forum publik. Tuduhan ini sempat dilaporkan oleh organisasi Pradi Bersatu ke Bareskrim Polri. Namun laporan tersebut ditolak dengan alasan locus delicti atau tempat kejadian perkara lebih tepat ditangani oleh Polda Metro Jaya. Langkah hukum Jokowi. Hari ini, didampingi kuasa hukum Yakub Hasibuan dan ajudan Syarif Muhammad Fitriansyah, Jokowi melaporkan secara resmi pihak-pihak yang diduga telah mencemarkan nama baik dan menyebarkan berita bohong. Ini merupakan kali pertama Jokowi secara pribadi turun langsung menghadapi tuduhan ini, menandakan eskalasi dalam pendekatan hukum yang sebelumnya cenderung pasif. Betul, rencananya beliau akan hadir langsung ke SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan, kata Yakub Hasibuan kepada wartawan. Langkah ini dinilai sejumlah pengamat sebagai bentuk serangan balik setelah masa jabatan Presiden Jokowi berakhir dan posisi politiknya relatif netral. Motif politik dan polarisasi. Isu ijazah palsu tidak berdiri dalam ruang hampa. Ia berkembang di tengah polarisasi politik yang tajam pasca Pilpres 2014 dan 2019, serta menjelang transisi kekuasaan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Narasi tersebut menjadi alat delegitimasi, bukan hanya terhadap Jokowi sebagai individu, tetapi terhadap seluruh kebijakan dan fondasi pemerintahannya selama 10 tahun terakhir. Pengamat komunikasi politik, Dr. Fajrul Rahman, menilai tuduhan ini sebagai bentuk karakter asasination atau pembunuhan karakter yang sistematis. Tuduhan semacam ini tidak hanya menyerang sosok Jokowi, tetapi juga kredibilitas lembaga-lembaga pendidikan, termasuk Universitas Gadjah Mada, katanya. Dampak hukum bagi penuduh. Dengan laporan resmi yang kini telah diajukan, para penuduh bisa terjerat pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, maupun Undang-Undang ITE, terutama terkait pencemaran nama baik dan penyebaran informasi bohong. Pasal 27 ayat 3 UU ITE, misalnya, menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp750 juta. Jika terbukti bersalah, bukan tidak mungkin kasus ini menjadi presiden hukum penting dalam mengatur batas-batas kebebasan berpendapat di era digital. Narasi politik yang mulai bergeser. Kehadiran Jokowi langsung di Polda menjadi sinyal kuat bahwa sang mantan presiden tak lagi pasif diserang. Sebagian analis menilai ini juga sebagai cara Jokowi mengembalikan kendali narasi publik menjelang fase baru perannya di luar kekuasaan. Di sisi lain, pihak-pihak seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa kini berada di posisi defensif. Mereka harus menyiapkan bukti yang solid atau menghadapi potensi tuntutan hukum yang serius. Langkah tegas Jokowi bukan sekadar pembelaan pribadi, tapi upaya menegakkan akal sehat bangsa. Langkah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, melaporkan pihak-pihak yang menuding ijazahnya palsu ke Polda Metro Jaya hari ini bukan sekadar pembelaan atas nama pribadi. Ini adalah momen krusial yang menunjukkan bahwa demokrasi tidak boleh dijadikan ladang fitnah, dan kebebasan berekspresi bukan berarti bebas memutarbalikkan fakta seenaknya. Selama bertahun-tahun, Jokowi diam. Ia tak menggubris narasi ijazah palsu, meskipun narasi itu disebar secara masif dan sistematis,
baik di media sosial, forum diskusi, bahkan dalam bentuk konferensi pers oleh para tokoh. Namun diamnya Jokowi bukan berarti takut. Diamnya adalah bentuk kedewasaan dalam berpolitik, tapi bahkan kesabaran pun ada batasnya. Hari ini, saat Jokowi datang sendiri ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan fitnah itu, rakyat melihat sesuatu yang lebih besar dari sekadar laporan pidana. Rakyat melihat seorang mantan presiden yang berdiri melawan kebodohan, melawan pembusukan logika, dan melawan upaya pembunuhan karakter atas dasar kebencian politik yang membabi buta. Kita perlu mendukung langkah ini karena 1. Ini adalah perlawanan terhadap budaya hoaks. Jika tokoh sekaliber Jokowi bisa difitnah seenaknya tanpa konsekuensi hukum, bayangkan apa yang terjadi pada rakyat biasa? Ini soal keadilan dan kepastian hukum yang harus ditegakkan untuk semua warga negara. 2. Ini adalah pembelaan terhadap institusi pendidikan. Tuduhan palsu terhadap ijazah bukan hanya menyerang Jokowi, tapi juga menyerang kredibilitas sekolah dasar hingga Universitas Gadjah Mada, kampus kebanggaan bangsa. Jangan biarkan institusi kita diinjak-injak hanya demi sensasi. 3. Ini bentuk pendidikan politik bagi publik. Politik bukan soal narasi siapa paling nyinyir atau paling sensasional. Politik yang sehat adalah soal akal sehat, data, fakta, dan sikap satria. Jokowi memberi teladan tentang bagaimana menghadapi fitnah dengan jalur hukum, bukan dengan balas memfitnah. Kami mendukung langkah hukum ini sepenuh hati. Sudah waktunya bangsa ini sembuh dari luka-luka akibat fitnah politik. Sudah waktunya publik membedakan antara kritik yang membangun dan fitnah yang merusak. Jokowi, melalui langkah ini, tidak hanya membersihkan namanya. Ia sedang menjaga warisan akal sehat bangsa. Kami bersama Anda, Pak Jokowi. Lawan terus fitnah dengan fakta dan hukum. Hentikan politik adu domba, mulai bangun politik yang cerdas dan bermartabat. Cukup. Hentikan fitnah ijazah palsu, negara tidak boleh takluk pada dungu yang ribut. Hari ini Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, secara resmi mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan pihak-pihak yang selama ini getol menyebarkan fitnah bahwa ijazahnya palsu. Langkah ini bukan hanya soal membela kehormatan pribadi, tapi menegakkan batas, bahwa negara ini tidak boleh tunduk pada kebohongan yang dibungkus dengan sorak-sorai kebencian politik. Sudah cukup. Publik telah disuguhi teater kebodohan selama bertahun-tahun oleh sekelompok orang yang sok tahu, merasa paling benar, padahal hanya mendasarkan tuduhannya pada katanya dan rekayasa imajinasi. Yang paling disayangkan, mereka bukan rakyat biasa. Mereka tokoh publik, mantan pejabat, bahkan figur medis yang seharusnya punya akal sehat. Apa yang sedang mereka lakukan bukan kritik. Ini fitnah politik. Dan fitnah, jika dibiarkan, akan menjadi virus sosial yang merusak akal bangsa. Kami sampaikan peringatan keras kepada Rai Suryo, T. Fauzia, dan siapapun yang terus memutar kaset usan ini. Jangan pikir kebebasan berbicara adalah kebebasan memfitnah. Jangan berlindung di balik oposisi jika yang Anda bawa hanya obsesi dan ilusi. Bangsa ini sedang berusaha membangun, sedang menyembuhkan luka-luka perpecahan akibat polarisasi. Tapi justru kalian hadir sebagai parasit demokrasi. Menunggangi kebencian untuk menaikkan nama, popularitas, atau agenda pribadi. Negara tidak boleh kalah pada gaya post-truth politik semacam ini, di mana fakta dibunuh, dan kebohongan dirayakan. Ini, langkah Jokowi masuk ke ranah hukum menjadi pesan tegas. Cukup sudah. Negara ini tak akan diam lagi pada serangan busuk. Kepada aparat penegak hukum, proses harus tegas dan adil. Jangan beri ruang kepada mereka yang menggunakan kebebasan berbicara untuk menyerang karakter tanpa bukti. Kepada masyarakat, jangan biarkan akal sehat kita dirampas oleh yang lantang namun sesat. Demokrasi tanpa tanggung jawab adalah jalan tol menuju kerusakan moral bangsa. Dan kepada mereka yang merasa bisa mengulang kebohongan agar jadi kebenaran. Hukum akan bicara. Kebenaran akan menang. Dan sejarah tidak akan melupakan siapa yang pernah coba membakar reputasi bangsa demi panggung kecil bernama kebencian.